Perkenalkan, nama saya Anggun Lahonta. Saya misionaris Angkatan 44 yang dilatih di kampus Manado. Dan saya perkenalkan, saya Angel Rincap, saya misionaris Angkatan 44, saya dilatih di kampus Manado. Puji Tuhan, saya dan partner, Tuhan izinkan untuk melayani sebuah desa yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, di Kabupaten Tojo Una-Una. Di sana, saya dan partner, waktu kami sampai, kami mendapatkan banyak sekali pergumulan juga masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Karena di tempat pelayanan kami, ternyata pelayanan dari rumah ke rumah itu sudah tidak diizinkan lagi. Jadi ketika kami sampai di sana, ada banyak penolakan-penolakan, walaupun tidak dibilang secara langsung, tetapi mereka boleh sampaikan itu lewat ekspresi mereka. Bahkan suatu ketika kami pun sempat bercerita dengan salah satu pendeta dari denominasi lain. Dan pendeta itu berkata kepada saya dan partner, dia bilang begini, kamu orang boleh berbaur dengan orang-orang yang ada di kampus ini, berbaur dengan mereka, kenalan, tetapi saya peringati dengan tegas, kalau untuk mempengaruhi itu tidak diperbolehkan. Kemudian bukan hanya saat itu, ketika saya dan partner berusaha untuk melawat, kami ketemu dengan seorang ibu. Ternyata ibu itu adalah seorang istri pendeta. Dia bilang begini, orang-orang yang masuk dari rumah ke rumah itu adalah nabi-nabi palsu yang mencoba menggoyahkan iman orang-orang percaya. Jadi kata ibu itu bersyukur pendeta mereka sudah membuat batasan-batasan atau memperingati mereka tentang orang-orang yang nantinya akan datang ke rumah mereka. Jadi dari situ saya dan partner pun mulai bergumul. Ternyata sulit untuk menjangkau mereka yang ada di sini karena mereka sudah tahu apa tujuan kami dan apa maksud kedatangan kami ke sini. Tapi di situ kami berpikir bahwa Tuhan mengutus kami ke sini bukan hanya untuk diam di rumah, tetapi Tuhan mengutus kami ke sini untuk melayani orang-orang yang ada di sini. Walaupun dengan banyak tantangan, dengan banyak masalah, saya pun dan partner memutuskan untuk berdoa. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab doa kami. Tuhan menjawab doa kami lewat orang-orang yang sudah mengetahui akan keberadaan kami. Nah, di sana mereka mengetahui ternyata kami ini boleh melakukan pemeriksaan secara gratis atau pemeriksaan gula darah, kolesterol asam urat, juga tekanan darah tinggi. Mereka mengetahui hal tersebut, maka bukan kami yang mencari mereka, tetapi mereka yang mencari kami untuk minta pertolongan. Jadi di situ kami bersyukur karena sering dipanggil, mereka yang panggil kami. Kemudian bukan cuma itu, Tuhan juga mengirimkan beberapa orang yang langsung datang ke rumah. Jadi bukan kami yang pergi, tetapi mereka yang datang ke rumah kami untuk belajar Alkitab. Jadi kami senang sekali, ada lawatan kami yang hampir setiap malam itu datang untuk belajar Alkitab. Nah, di situ pun kami mengajar dan Bapak ini pun mulai percaya. Kemudian di saat itu ketika kami sudah melawat, ketika kami sudah mulai menjangkau beberapa orang saja, ternyata di situ iman kami mulai lemah, kami mulai goyah. Kami jadi malas melawat, bahkan kami jadi malas berdoa. Nah, itu kelemahan kami. Dan saat itulah setan bekerja saat kami lemah. Dulunya Bapak yang tadinya yang sering datang, suka belajar Alkitab, bahkan sampai pernah ikut ibadah Sabat, ikut ibadah worship setiap malam sama-sama. Akhirnya mungkin karena kesalahan kami, dia pun mulai menjauh dari kami perlahan-lahan. Di situ pun kami mendapatkan sebuah pelajaran. Ternyata hal-hal seperti itu, kesalahan-kesalahan kami yang seperti itu
itu sangat berpengaruh dan berdampak besar kepada orang-orang yang kami layani di tempat pelayanan kami. Kemudian Bapak itu yang tadinya rajin ikut ibadah, yang tadinya rajin datang ke rumah untuk belajar Alkitab, akhirnya lambat laun dia pun mulai menjauh. Saya dan partner pun juga sebenarnya sedih, tetapi karena kami saat itu juga sering baku marah, malas melawat, malas berdoa. Nah, di situ kami lemah. Bahkan kami juga hampir kehilangan jiwa kami sendiri. Kami hampir pulang. Bahkan lawatan kami juga hampir hilang. Dan bukan cuma sampai situ juga, kami Tuhan izinkan mendapatkan suatu pergumulan di mana satu anggota gereja kami dihasut oleh mendapatkan hasutan-hasutan dari organisasi lain yang mau mengambil jiwa mereka untuk mengikuti mereka. Dan pada saat itu saya dan partner sangat bergumul karena di mana Ukai ini yang kelihatan sangat setia kepada Tuhan, sangat mengerti Alkitab, dia bisa mengikuti organisasi tersebut, di mana bukan hanya Engkai tersebut juga yang ikut, melainkan Engkai ini memanggil istrinya, di mana istrinya juga yang pada saat itu dia bersikeras untuk tidak mau mengikuti Engkai ini, tapi di mana setan begitu bekerja keras untuk menghasut Oma ini untuk mengikuti dia. Akhirnya kedua jiwa ini mengikuti organisasi tersebut, yang dimana saya dan partner juga tidak berdiam diri di rumah, melainkan kami pergi ke rumah mereka untuk mendoakan mereka dan meyakinkan mereka bahwa hanya satu Tuhan yang patut kita puji dan kita sembah. Dan bukan cuma Engkai dan Oma ini juga, kami hampir juga kehilangan jiwa, di mana ada satu anggota gereja juga kami yang pada saat ini sudah tidak beribadah bersama-sama dengan kami, di mana dia seorang Advent tetapi istrinya tidak. Dan di situ dia, di saat kami pergi ke rumah dia untuk melawat, dia saat kami bertanya kenapa dia tidak beribadah pada hari Sabtu, istrinya berkata bahwa dia banyak pekerjaan di kebun, di mana dia harus menjaga tumbuhan yang dia tanam. Istrinya bilang kepada suaminya bahwa sudah jauh turun di bawah, sudah jauh turun karena hujan, alasannya hujan. Dan akhirnya sampai sekarang tidak pernah lagi datang untuk beribadah dengan kami. Dan di situ juga menjadi pergumulan kami, di mana hampir 3 jiwa yang hampir hilang, tetapi kami mau bergumul lagi kepada Tuhan untuk kelalaian-kelalaian yang kami buat, di mana kami masih lalai untuk berdoa, bersungguh-sungguh, dan masih malas-malasan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di desa ini, di mana saya dan partner juga harus menjangkau jiwa-jiwa yang luar, tetapi kita lupa menjangkau jiwa-jiwa yang ada di dalam, yang dimana itu juga jiwa-jiwa yang Tuhan sediakan atau percayakan kepada kami untuk menjaga jiwa-jiwa tersebut. Dan ada satu ayat yang ingin saya bagikan di dalam Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan dari ayat ini, saya dan partner belajar bahwa walaupun ada banyak sekali masalah, ada banyak sekali pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, tetapi ketika kami berserah kepada Tuhan dan menaruh semuanya dalam doa dengan penuh kepercayaan, dengan pertolongan Tuhan, kami akan melalui setiap masalah dan cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Harapannya ke depan, di 2 bulan terakhir dalam pelayanan kami akan memberikan yang terbaik dalam pelayanan, dan kami rindu
kedepannya agar bukan saja orang-orang yang di dalam yang akan kami jangkau, tetapi bahkan orang-orang yang ada di luar.